Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan masih diberi kesempatan, dan semoga saja pertemuan kita kali ini juga diberi kemanfaatan oleh Allah dan diberi keberkahan baik untuk kalian semuanya maupun untuk saya pribadi. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sharing kepada kalian adalah cara yang sederhana, cara yang sangat praktis sekali untuk memanfaatkan beberapa rumus yang ada di dalam Microsoft Word, yang seringkali rumus ini jarang dilihat atau dilirik atau dipergunakan oleh kebanyakan orang, karena seringkali pada saat berkaitan dengan rumus yang digunakan adalah Microsoft Excel. Jadi kalau teman-teman bisa melihat pada bagian depan layar, itu ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada pengalian, yang itu semuanya seringkali dilakukan dengan Microsoft Excel. Namun untuk kali ini yang akan kita lakukan adalah penggunaan rumus yang ada pada Microsoft Word itu sendiri. Nah, itu posisinya ada di mana teman-teman bisa lihat pada bagian atas di daerah layout, kemudian di sebelah kanan itu ada formula. Jadi formula inilah yang akan nanti kita pergunakan untuk melakukan proses pengerjaan dari beberapa angka yang ada di sini. Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa ditekan tombol notifikasinya supaya nanti kalau ada video atau tutorial baru, kalian akan senantiasa dan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, sebelumnya ini beberapa rumus yang memang sudah saya kerjakan, dan untuk itu saya akan hapus terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pengerjaan sekali lagi. Baik teman-teman semuanya, di sini katakanlah kita melakukan proses recap toko buku Syafa Pintar untuk penjualan di bulan Oktober. Artinya ini bisa dipergunakan bagi kalian yang berstatus sebagai dosen, sebagai guru, untuk mungkin membuat rapot atau melakukan penilaian atas pekerjaan atau tes yang kalian lakukan. Cuman case untuk kali ini adalah saya menggunakan toko buku. Tapi teman-teman semuanya, kalau diperhatikan di situ untuk buku yang pertama yang berjudul Jangan Takut Hadapi Hidup, itu terjual 15 dengan harga satuannya adalah 65.000. Artinya untuk mengetahui jumlah rupiah yang dihasilkan dari penjualan buku, berarti polanya adalah 65 dikalikan 15x sesuai dengan yang terjual. Nah, untuk melakukan itu silakan dilihat pada bagian layout, kemudian di bagian formula itu silakan ditekan. Baru setelah itu nanti akan kita masukkan di sini pola atau rumus untuk perkalian ini. Jadi ini silakan dihapus terlebih dahulu sampai pada batas sama dengan. Kemudian setelah itu silakan dilihat pada bagian paste function. Jadi kita akan memasukkan rumusnya di sini, dialihkan pada bagian produk. Kemudian di situ ada tanda dua kurung. Nah, teman-teman posisikan pada bagian dalam kurung tersebut, kemudian ditulis left. Artinya ini rumus ini nanti akan objeknya itu ada di bagian sebelah kiri. Sementara untuk nomor format silakan dipilih bagian rupiah, karena ini masih ada kaitannya dengan angka atau mata uang. Dan jika selesai silakan ditekan tombol OK. Jadi sangat sederhana, sangat simple dan praktis.
Kemudian untuk yang selanjutnya itu bisa teman-teman lakukan dengan hal yang sama atau dengan melakukan copy paste. Jadi untuk yang awal saya coba ulangi sekali lagi ya. Caranya ke formula, kemudian setelah itu ini kita delete terlebih dahulu, kemudian kita ganti dengan rumus yang bernama produk, kemudian kita tulis left di bagian sini. Salah lagi, kita tulis left, kemudian dari sisi formatnya kita ubah menjadi bentuk rupiah. Setelah itu kita tekan tombol OK, baru muncul angkanya. Jadi sangat sederhana sekali. Dan untuk selanjutnya di sini pola yang akan kita pergunakan adalah copy dengan menekan bagian keyboard untuk F4. Jadi secara otomatis semua penjumlahan atau pengalian itu akan muncul. Jadi sangat sederhana dan sangat simpel sekali. Jadi sekali lagi tekan pada bagian keyboard F4. Nah, itu sekilas pada bagian ini sudah selesai, dan sekarang kita lihat pendapatan kotornya. Berarti ini penjumlahan secara keseluruhan mulai dari penjualan jangan takut sampai gerakan Zionis. Berarti kembali lagi pada bagian formula, kemudian sum above sama dengan yang ada di Excel. Kemudian di sini kita posisikan kembali ke bagian rupiah. Above, kenapa above bukan left kayak tadi? Karena posisinya akan kita jumlahkan adalah mengarah ke bagian atas. Taib, sudah keluar semuanya. Dan sekarang kita ambil PPN-nya sebesar 10%. Rumusnya seperti apa? Kembali ke bagian formula, kemudian rumusnya adalah B9. Jadi saya pikir teman-teman masih ingat. B9 ini kita ambil dari kolom A sama kolom B, sementara 9 kita ambil dari baris ke-9. Baris ke-9 mana? Ini. Jadi kalau kita hitung mulai dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kolomnya dihitung mulai dari yang bagian awal. Taib, ditulis di sini adalah B9 kemudian setelah itu ini adalah tanda kurung 10% B9, kemudian kali kode kali berupa bintang 10%, berarti 10 bagi 100. Setelah itu tutup kurung, kemudian kita bawa fungsinya di sini berupa rupiah. Dan jika udah selesai silakan diklik tombol OK, dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian untuk pendapatan bersih berarti pendapatan kotor dikurangi PPN, artinya 5.207.000 rupiah dikurangi 520.700. Berarti yang kita lakukan adalah kembali ke formula, kemudian ke B berapa? Ayo ke B, ini kembali lagi ke B9 dikurangi B10. Kemudian ini tetap kita posisikan rupiah karena masih berkaitan dengan mata uang. Taib. Jadi secara keseluruhan pendapatan bersih adalah 4 juta sekian. Kemudian selanjutnya, jadi ini ya gampang dan sederhana sekali yang bisa teman-teman aplikasikan. Kemudian sekarang kita coba untuk melihat dari harga tertinggi, terendah, dan rata-rata. Yang itu semuanya saya sudah memberikan sebuah rumus yang ada pada bagian sebelah kanan ini. Kalau harga tertinggi berarti menggunakan maksimal, kalau harga terendah menggunakan minimal, dan harga rata-rata menggunakan average. Langsung kita praktekkan di sini harga tertinggi, kemudian ke formula
Setelah itu silakan masuk ke bagian atas, ini kita delete terlebih dahulu, kemudian kita masukkan di sini paste functionnya, berarti kita masukkan rumusnya yaitu maksimal. Kemudian untuk yang di bagian kurung ini berarti kita tulis above, artinya ke atas. Kemudian setelah itu secara number format boleh dipasang atau boleh tidak, cuman supaya sama dengan lainnya kita pasang berupa angka rupiah. Oke, keluar. Kemudian untuk yang harga terendah juga sama, kita ke bagian formula. Kemudian setelah itu di bagian formula di sini kita delete dan kita ganti functionnya dengan minimal. Taib. Kemudian untuk yang di dalam tanda kurung itu kita tulis above karena angkanya ada di bagian atas. Formatnya kita ganti dengan rupiah, kemudian kita klik OK, dan untuk rata-rata kita gunakan average, sama juga kembali lagi ke bagian formula. Kemudian setelah itu ini kita delete dan kita ganti fungsinya dengan menggunakan average, menggunakan yang ini. Kemudian setelah itu ini kita tulis dulu ya above, dan setelah itu kita ke number format, tetap kita ke rupiah. Jadi kalau untuk number format ini sesuai dengan kebutuhan ya, karena ini sifatnya adalah mata uang, kembali lagi ke dalam bentuk rupiah. Dan jika oke, silahkan diklik tombol oke, dan semuanya sudah bisa kita laksanakan, sudah bisa kita kerjakan. Dan sepertinya cara-cara semacam ini atau rumus yang ada pada Microsoft Word ini bisa teman-teman fungsikan dan bisa teman-teman pergunakan, dan tentunya akan banyak memberikan manfaat, banyak memberikan nilai plus pada kinerja kalian atau kita semuanya. Taib, itu saja mungkin yang bisa saya share ya untuk kali ini, dan sekiranya apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya supaya nanti kita bisa berjumpa lagi atau bisa ada notifikasi ke channel atau email kalian. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.